Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Munir dari Probolinggo mau bertanya ya Habib, bagaimana cara mengatasi sifat yang mati rasa atas keadaan yang pahit seakan-akan sifat tersebut akan membawa keputusasaan, katanya Habib. Bahasa pertanyaan Anda saya kira kurang pas ya. Mati rasa membawa keputusasaan. Kalau yang Anda maksud itu sesuatu yang menimpa diri Anda, baik itu musibah maupun kemaksiatan demi kemaksiatan yang hadir dalam kehidupan Anda, membuat Anda putus asa dari rahmat Allah, membuat Anda putus asa dari hidayah dan taufik. Kalau itu yang Anda maksud, maka ketahuilah al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah itu merupakan dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Kemaksiatan Anda dosanya tidak sebesar dosa Anda ketika putus asa atas rahmat Allah. Putus asa atas rahmat merupakan bentuk su'udzan billah, buruk sangka dengan Allah. Dan su'udzan billah ada kejelekan yang tidak ada di atasnya kejelekan. Dosa yang tidak ada di atasnya dosa. Nabi bersabda, khoslatan, dua hal. Laisa fawqahuma syai'un minal khair. Tidak ada di atas dua hal ini kebaikan. Artinya kebaikan yang paling puncak. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Husnudzan dengan Allah dan husnudzan dengan hamba Allah. Apa husnudzan dengan Allah? Kita berbaik sangka ketika ada musibah, husnudzan. Ini bentuk peringatan Allah. Allah ingin menyadarkan, mungkin saya masih lupa, mungkin saya jauh dari Allah. Dengan musibah ini membuat saya dekat dengan Allah. Atau musibah ini mengampuni dosa saya. Musibah ini mengangkat derajat saya. Husnudzan billah. Karena Allah pantas untuk kita husnudzani. Karena Allah menyatakan zatnya itu cinta kepada kita. Ya abdi inni laka muhib. Wahai hambaku, kata Allah dalam hadits qudsi, aku cinta kepadamu. Apakah Allah bohong? Hasya wa kalla. Allah tidak pernah bohong. Kemudian kalau kita yakin Allah cinta kepada kita, akankah Allah berbuat jelek kepada kita? Hasya. Kita manusia ketika cinta kepada seseorang, kita pasti berbuat baik kepada orang itu sebisa mungkin dan menjaga dia dari segala bahaya sekuat mungkin. Kalau memang perlu kita marah karena cinta. Kalau perlu kita pukul anak kita pukul karena cinta. Bukan karena benci. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita yakin Allah cinta kepada kita. Maka apa yang Allah lakukan kepada kita ini bentuk cintanya. Walaupun itu pahit, seperti anak dipukul orang tuanya ketika dia nggak mau sekolah, ketika dia nggak mau makan, ketika dia maksa untuk meminum, memakan hal-hal yang membahayakan dirinya, orang tuanya marah, orang tuanya memukulnya. Untuk apa? Karena cinta, ingin anaknya selamat, ingin anaknya pandai, ingin anaknya sehat. Demikian juga ketika Allah cinta kepada hambanya, banyak bentuk cinta. Kalau bentuk cinta orang tua kepada anak dengan berbagai macam bentuk, demikian juga bentuk cinta Allah kepada kita. Mungkin ada sakit, mungkin ada musibah, mungkin ada sedikit harta, mungkin ada bala. Itu semua bentuk cinta Allah kepada kita yang semuanya mengandung hikmah yang besar, pengampunan dosa, menyadarkan kita. Berapa banyak orang yang lupa kepada Allah, jauh dari Allah, sibuk maksiat. Ketika dapat musibah, dia sadar. Ketika dapat musibah, dia menjadi orang istiqamah.
Ini yang pertama. Husnudzan billah. Yang kedua, husnudzan bi ibadillah. Husnudzan dengan hamba Allah. Kita diwajibkan untuk husnudzan dengan semua manusia. Kita diharamkan untuk tajassus, untuk mencari kejelekan orang. Haram. At-tajassusu haram. Mencari kejelekan orang, meneliti kejelekan orang. Haram. Kita disuruh husnudzan. Kalau Allah menunjukkan kejelekan saudara kita di mata kita, cepat tutup kejelekan itu. Tutup. Kata Nabi SAW kepada salah satu sahabat yang membuka aib seseorang, marah Nabi, tidakkah kau bisa tutupi kejelekannya walaupun dengan lengan bajumu? Tutupi dia walaupun dengan lengan bajumu. Kalau nggak ada alat untuk menutup, tutupi dengan lengan bajumu. Allahumma salli alaihi. Kita disuruh husnudzan, kita haram tajassus. Ketika Allah perlihatkan aib saudara kita, cepat tutup. Kemudian kita husnudzan kepada saudara kita yang maksiat tadi. Mungkin Allah sudah mengampuni, mungkin Allah mengangkat derajatnya dan seterusnya. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un min asyarr. Dan dua hal tidak ada di atasnya kejelekan. Dua hal ini kejelekan yang paling besar. Apa? Su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan hamba Allah. Buruk sangka ketika ada musibah, mungkin Allah benci saya, mungkin Allah enggak sayang sama saya, mungkin Allah sudah bosan mendengar doa saya, mungkin Allah sudah enggak mau beri hidayah saya sehingga maksiat demi maksiat saya lakukan. Mungkin Allah sudah nakdirkan saya untuk di neraka. Ini dosa yang paling besar di atas maksiatnya. Yang kedua, su'udzan bi ibadillah, su'udzan dengan hamba Allah. Yang jelek sekalipun, apalagi yang saleh. Yang kita lihat dengan mata kita dia maksiat di depan kita, haram su'udzan. Mungkin sebentar lagi setelah kita lihat dia maksiat, dia taubat. Diterima taubatnya oleh Allah. Selesai. Diangkat oleh Allah. Berapa banyak orang yang maksiat dosa-dosa besar bertaubat dan diangkat menjadi aulia illah besar. Horas husnudzan. Sahib husnudzan asaba wa in akhta. Orang husnudzan itu benar dapat pahala walaupun dia salah. Su'udzan akhta'a wa in asab. Dosa walaupun benar. Enggak ada artinya kita su'udzan. Biarkan, yakini semua orang saleh, semua orang wali, husnudzan sama Allah, husnudzan kepada hamba Allah. Jangan Anda putus asa. Berapa banyak orang berdosa, dosa yang kita ngeri, membunuh sekian banyak orang, berzina, minum khamar, tapi Allah berhidayah. Allah jadikan dia orang saleh sebelum meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnudzan billah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.